Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, sebagaimana informasi yang telah dimuat oleh jpn.com, di mana informasinya yaitu ada 5 berita terpopuler, ada kado istimewa untuk 2,3 juta honorer. Bapak Ibu honorer jangan kaget dan jangan menolak ya. Ini satu informasi penting dan satu hal penting yang merupakan satu keputusan pemerintah terkait dengan honorer. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, diimbau seluruh Bapak Ibu honorer dan bagi Bapak Ibu penonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan honorer di tahun 2023 tahun ini. Ini memuat tentang bagaimana nasib honorer di penghujung tahun 2023 tahun ini. Selamat pagi pembaca setia JPN.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 tentang ada kado istimewa untuk 2,3 juta honorer. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, memberi penjelasan soal P3K paruh waktu, jangan ditolak ya. Jadi hingga honorer jangan kaget soal penjelasan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, soal reformulasi P3K teknis 2022. Bapak Ibu, simak selengkapnya informasi berikut. Pertama, penjelasan terbaru Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, soal P3K paruh waktu, honorer jangan menolak. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah mengambil satu kesepakatan dalam hal pemberlakuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu dalam menyelesaikan masalah honorer. Sistem tersebut ini termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dalam RUASN yang rencananya akan disahkan bulan ini. Ingat Bapak Ibu ya, terkait dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN, rencana akan disahkan pada bulan ini. Ini merupakan satu informasi utama yang merupakan satu rincian atau rekap informasi penting yang dimuat oleh jpnet.com pada hari Rabu semalam Bapak Ibu. Menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Abbas Subagia, P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini menjadi solusi terbaik menyelesaikan masalah 2,3 juta tenaga honorer. Nah, kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena memang ini adalah solusi yang ditempuh pemerintah, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Tidak ada selain itu, karena memang itu adalah program pemerintah dalam hal menyelamatkan Bapak Ibu honorer, yaitu hanya dengan mengangkat menjadi ASN, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Poin kedua, yaitu kabar gembira tentang kado istimewa untuk 2,3 juta tenaga honorer. Tetapi masih banyak masalah. Nah, ada apa masalah terkait dengan kado istimewa untuk 2,3 juta tenaga honorer ini? Ikuti terus informasi berikut. Disampaikan bahwa anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus memastikan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN
akan segera disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini segera akan disahkan. Kalau kita berpatokan pada informasi sebelumnya, yaitu pada sidang paripurna pada bulan Juli, disampaikan bahwa RUU ASN diperpanjang pembahasannya hingga pada persidangan pertengahan bulan Agustus bulan ini. Jadi kalau kita berpatokan pada jadwal tersebut, berarti kita tinggal menunggu 2 minggu lagi Bapak Ibu ya, dengan jadwal yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini merupakan satu kabar gembira ya apabila RUU ASN ini segera sah menjadi undang-undang ASN. Setelah itu dibuka masa sidang dan setelah itu kami rapat internal dan insya Allah tentu akan menjadwalkan kapan akan dilaksanakan pleno. Ini kata Gus Pardigaus dalam diskusi forum legislasi bertajuk Revisi Undang-Undang ASN dan Nasib Tenaga Honorer. Ini dibahas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Agustus yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi melalui kanal YouTube DPR RI ini telah disampaikan Bapak Ibu ya, dan hal ini benar-benar nantinya menjadi sukacita bagi seluruh honorer, karena memang yang dibahas di sini adalah terkait dengan nasib tenaga honorer yang ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang ASN. Sebagaimana diinformasikan bahwa pada forum yang dibahas oleh legislatif, katanya bertajuk revisi Undang-Undang ASN dan nasib tenaga honorer. Poin ketiga yaitu penjelasan Kementerian Pan-RB soal reformulasi P3K teknis 2022. Honorer jangan kaget. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB menyampaikan RUU ASN bukan hanya untuk penyelesaian honorer. Ingat Bapak Ibu ya, dengan tegas disampaikan oleh Menpan-RB bahwa RUU ASN bukan hanya untuk penyelesaian tenaga honorer, tapi meliputi banyak hal menyangkut ASN baik PNS maupun P3K. Demikian dengan program baru pengangkatan honorer yaitu P3K Per Time. Semuanya dibahas dalam RUU ASN ini. Bahkan termasuk pensiun para honorer ketika sudah diangkat menjadi ASN P3K. Juga hal itu dibahas. Menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Bagia, fokus pemerintah bukan hanya untuk menuntaskan masalah honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN. Penyelesaian tenaga non-ASN itu sebagian kecil saja. Kalau menurut saya, itu kan persoalan tuntutan honorer saja, kata Abbas Bagia di Jakarta pada Selasa 1 Agustus 2 hari yang lalu. Poin keempat yaitu menjelang pendaftaran P3K 2023. Masalah honorer bertumpuk-tumpuk. Ini daftarnya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, memang tugas berat pemerintah membahas honorer ini. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama 525 kepala daerah se-Indonesia akan rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023 di Jakarta pada hari Kamis 3 Agustus 2023. Hari ini Bapak Ibu, itu sudah dimulai itu. Ya, sebagaimana telah dijadwalkan bahwa 525 kepala daerah se-Indonesia akan rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023 di Jakarta pada hari Kamis 3 Agustus 2023. Dalam surat undangan resmi yang dilayangkan Menpan RB Azwar Anas, rakor dengan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu berisikan 3 agenda penting, yaitu menyangkut honorer. Yang kelima, guru lulus passing grade tanpa formasi P3K menyurati Jokowi. Isinya bisa bikin Pemda ciut. Jadi guru lulus passing grade tanpa formasi P3K mengadukan nasibnya kepada Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Aduan tersebut dilayangkan lewat surat keberatan yang dikirimkan Ketum atau Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Ketua Umum FGHN LPSI Heti Kustrianingsih pada hari Rabu 1 Agustus 2023, 2 hari yang lalu. Jadi di sini sampaikan katanya saya sudah menyerahkan suratnya ke Setnek atau Sekretaris Negara. Kami sangat berharap
Pak Presiden Jokowi bisa membacanya kata heti kepada jpnn.com pada Kamis 2 Agustus 2023 semalam. Semoga 5 poin berita ini yang merupakan kutipan berita penting sepanjang Rabu tanggal 2 Agustus 2023 ini bisa terakomodir, terutama pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.